Gift. Stop. Ngechat kalau butuh dong. Lihat medianya gerak. Hak minjem gua. Iya, ini latihan berapa? Oke. Eza, main sibuk banget. Kegiatan di lapangan akademiknya banyak ya. Lebih dahsyat dari Atofik sangat dulu. Iya, Atofik juga sedikit udah hebat ya. Mudah-mudahan cukup. Aku deg-degan antara kebanyakan nggak enak. Iya, paling yang hobi nasinya ya. Ulang tahun itu nggak pulang-pulang dan nanti aja pas lebaran dulu. Udah, sini. Kosnya di mana dia? Sekolah. Binong. Oh, daerah situ. Zoom. Cepet tuh tajam. Pernah ngerasain jadi anak kos nggak? Pernah, untuk udah kerja. Dulu waktu kerja. Ngerasain anak kos udah kerja gitu ya, udah enak. Yang lain mah. Di Surabaya. Oh iya. Pada tidur kali. Iya betul. Ditekan gini. Yang Ini. putri. Ya, waduh, kalau udah masakannya yang putri mah. Nah, Masya gitu. Allah. Nggak punya jadinya. Lihat deh. Gelas gimana? Apa? Gelas kaca ini bisa. Iya. Terus tadi itu di meja sana sebenarnya ada ini aja pilih. Virgo. Nah, itu pakai kameranya Om Slamet. Tuh. Ini video. Video. Ada suplai air. Air bening. Saya nutup nggak apa-apa. Saya buka sama doanya. Makanya dulu tuh bahasa Belanda tuh masih ingat gitu. Aku juga sekarang Mbak. Kayak kopak, slorde kayak gitu tuh. Prevalence dia jual. Ini anak kopak banget nih. Kayak Pak Raden dong ya. Neces. Pak Raden Unyil itu kan ngomongnya gitu kan. Sorry, recording. Maaf keliling ya. Kita mulai ya. Ke jantung. Kita mulai buka aja bisa ke jantung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, jangan hijab. Jadi kalau udah disuruh dokter minum obat hipertensi harus Tuan rumah aja deh. Enggak, soalnya waktu itu Alhamdulillah alamin. Puji syukur kepada Allah. Karena hari ini hari yang kita sebenarnya udah rencanakan jauh-jauh hari, kita akhirnya bisa berkumpul di sini di rumah saya. Semoga saudara-saudara kita yang sudah hadir dan kepada semuanya yang sudah hadir menyempatkan waktunya untuk tetap menjalin silaturahim dari kakek kita. Tadi Mas Anton bertanya, kita tuh dari kakek Singojoyo itu ada berapa saudara? Ternyata ada 8 saudara. Cuman yang hadir ini ternyata kita dari garis
Eyang Istiqomah Darmo sama Eyang Islam Pitoyo. Coba yang Eyang Istiqomah Darmo siapa ngaku? Nah, ada Mas Anton sama Mas Hengki ya. Coba apalin nih anak-anak nih. Apalin ya semuanya ya. Terus dari saya, dari Eyang Pitoyo nih. Eyang Pitoyo kita kebetulan mayoritas ya. Tuan rumah dan saudara-saudara, kakak-kakak dan sepupu-sepupu itu dari Eyang Pitoyo. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini kita di tahun-tahun ke depan kita nggak akan melupakan saudara kita. Kita tetap saling mengingat. Mudah-mudahan juga kita bisa saling mendoakan dan saling membantu jika ada yang kesulitan. Kita bisa saling tolong menolong. Istilahnya kalau Mas Anton, kita bisa mengisi hari tua kita jauh lebih manusiawi, lebih sehat, lebih menikmati hidup dan bersyukur pada Allah. Amin. Supaya nggak tegang nih ya, saya pengen ini nanya nih sama anak-anak yang kebetulan generasi anak-anak saya nih. Oh, saya dong berarti. Yang tua-tua nggak dikasih dulu dong. Si Bangkong 65. Selalu di Bangkong 65. RW 6 Kelurahan Cibangkong. Bener ya? Benar. Ganti uang kita Bang. Ya. Ini pas. Yang lain satu lagi, kita dulu sering banget ketemuan di Jakarta Timur. Ayo. Siapa dan apa kakaknya? Kita nama rumah dulu tidak? Bener ya, bener. Kayaknya sih belum. Satu lagi buat yang lain. Siapa nama orang tua dari Mas Anton? Ayo, ada yang tahu nggak? Oke, Surayo. Kenapa kata saya? Apa artinya oge? Kata dari apa? Ayo. Juga. Itu rebo wage. Rebo wage. Maksudnya pagi. Jawab tadi siapa nih? Ya Mas. Jadi saya berharap ya dengan pertemuan ini kita saling dekat, saling kenal. Kita kalau ketemu di jalan kita saling tahu lagi ini siapa gitu. Mudah-mudahan kalau ada yang masih lupa siapa saya gitu, mungkin saya sedikit terangkan ya bahwa saya dari Emilio, saya putri dari Musli, Lima Westi dan Bapak Sarwono. Terus saya keluarga ada 5 bersaudara. Saya 5 bersaudara dan yang hadir Tomo, Mas Yoyo sama saya satu orang. Jadi insya Allah nanti di kemudian hari ya Pak, kita ketemu. Tadi tante ya, kita sebut aja tante. Dian menceritakan bahwa keluarga Eyang Pitoyo sama Eyang atasnya Eyang Singojaya. Memang terus terang aja saya pribadi mungkin juga dengan Hengki ya. Itu dari dulu terbiasa hanya dengan Eyang Pit. Karena kita dulu di Bandung Sama-sama Bandungan. berdua. Sama yang lain ya jarang lah ketemu lah. Dan memang kalau dengar ceritanya si Eyang Fit sama Eyang saya Istiqomah itu memang dari kecil karena kakak adik persis. kakak adik persis, jadi kayak pakai bungsu sama bungsu. Jadi Bukan ya? enggak Di sini bukan? manggilnya kan Oh, manggilnya kebalik ini. Iya. Berarti Eyang Istiqomah Darmo bungsu, Eyang Fit kakak. jadi kami dari yang Istiqomah itu di Bandung Cimahi, kalau yang Fit ini di Bandung, jadi yang paling akrab lah dari dulu dan jadi saya sangat terbiasa sekali, bahkan mungkin dulu waktu yang Fit itu cucu kita udah dianggap kayak cucu sendiri, jadi kalau Boy kita males-malesan. Gimana sih nih? udah Si Boy lagi dengerin raja lah di Mas sana Anton. lah, di inilah istilahnya begitu. Sampai Rempeyek. Nah, ini ada cerita sedikit. Yang Pitoyo Putri itu jago banget bikin rempeyek. Nah, pokoknya tadi yang saya lihat sama sopnya oke banget. Buntil ya. Enggak, dulu soalnya waktu kecil nggak suka buntil, jadi mungkin yang itu apaan gitu. Baru sekarang.
Nah, dulu ingat Om itu Om. Ya. Tuwek, Mas kowe iki tuwek. Padi. Dulu orang tua tinggal di Jakarta, saya tinggal di Bandung. Saudara saya yang berkaitan dengan yang putri saya, karena jauh sebelumnya bapak saya tahu semua keluarga ini hanya dari cerita. Kebetulan saya juga terlalu sibuk dengan apa istilahnya bisnis Tulang. bisnis. Tulang. ini perlu saya jelaskan supaya juga istri saya tahu. Trading. Jadi kita sebenarnya dari keluarga besar yang kalau nanti kalau boleh saya juga minta turunan buku silsilah itu. Ada yang itu satu lagi gabungan. Jadi kalau kita kan karena istilahnya dari patriarki ya, dari Dikenalin jadi aki, kalau bapak, eyang dan lain share. saya mulai menggali pertama hubungan pertalian persaudaraan ini itu dari yang aku Yang aku biasanya pertama ketemu Mas Hendy di rumah Pak Dek dan Darmojo. Jarmojo, Bandung. Iya, kasus 100. Itu jadi Eyang Sudarmo. Itu Eyang Sudarmo itu adalah suami dari Eyang Istiqomah Dewi. Istiqomah Darmo. Jadi perlu saya jelaskan karena kemudian Eyang Istiqomah Tejo kakek kami mengambil juga istri lain dan bawa anak mas. Mbahmu itu yang Istiqomah meninggal. Ya, Yang Darmo kan menikah lagi tapi nggak punya. oh nggak punya anak ya itu jadi juga ada urutan juga dari keluarga yang sana. Kalau dari yang Istiqomah saya sempat sama sekali tidak kebayang mesti dari mana mengurutnya, tapi kemudian akhirnya saya lah yang kemudian aktif berusaha mulai mengumpulkan terutama silsilah dari berbagai macam sisi dan mulai terkumpul, walaupun saya akhirnya juga kesulitan sendiri untuk merangkumnya kemudian mengurainya kepada saudara-saudara yang lain karena ternyata sebenarnya kita itu mohon maaf orang Jawa itu keturunannya sampai 19 bahkan ada yang mengaku sampai 23 kita mengenal kalau kita 19 jadi dari kita anak naik lagi 19 ke atas itu kita masih catatkan dan kita ada sampai 19 ke atas itu ada bahkan kode kita sampai 23 ke atas itu ada. Nah saya bahagia sekali dari kedua eyang saya, dari bapak saya. Jadi saya punya ayah, ayahnya punya ayah, punya eyang itu kita tersambung dari sana. Iya. Itu ya, kemudian tersambung, alhamdulillah luar biasa. Jadi sebetulnya kalau jadi apalagi kita mulai menua nih untuk Kue tua, ya, Ji Anton itu. Kami merasa dulu betapa akan sepinya kalau kita tidak punya pengetahuan mengenai asal usul kita. Tapi setelah saya tahu, luar biasa dunia saya ramai sekali. Itu bisa diurut. Jadi kalau nanti satu saat kita mau bicara mengenai istilah kita, mari kita cari sama-sama. Dan kalaupun saya boleh lebih ada pengetahuan mengenai hal itu akan saya informasikan ke aku undangnya apa gitu? Sepupu gitu. Sepupu ya, masuk sepupu dan ponakan-ponakan. Mungkin juga sudah 7 ponakan ya, istilahnya udah ya ke bawah. Nanti kita formulasikan. Di satu sisi kalau keluarga yang fit mungkin masih agak lebih mudah karena nggak terlalu besar ya. Sementara kalau dari keluarga dari kita dari yang Istiqomah itu yang Istiqomah itu putranya 10 sorry 10 itu terakhir diketahui, artinya tadinya yang diketahui 9 begitu melahirkan yang ke-10 posisi sudah tidak ada kakak beradik,
lahir yang ke-10, yang istiqomah berapa lama meninggal, anak yang ke-10 ini diserahkan yang ke sama saudara lah. masih saudara, tapi saya juga masih perlu sedikit itu saudara dari mana. Ada yang mengaku semacam saudara begitu. Enggak, memang saudara. Masih ya? Dari Tapi nggak pernah boleh ketemu itu aja. enggak, tapi saudara dari mana? Ya dari yang ibunya kali ya. Dari yang Istiqomah. Istrinya. Nah, itu dari yang istiqomah ternyata. Ya ini 10. Kemudian boleh ketemu itu. jadilah sebetulnya 10. Jadi Dari 10 ini sampai saat ini Jadi kebetulan kayak saya ya, buat saya yang dari 10 anak yang istiqomah yang saya ingat cuma Eyang Darmojo sama Eyang Ayahnya Sudarmono ya. Sudarmo. Karena ibu saya sering cerita. Iya. Eyang Nah, ya. Darmojo. Kita bersepuluh. Jadi bapak saya itu bersepuluh, bapak saya nomor 6. Sebetulnya namanya semuanya pakai Su depannya. Jadi yang pertama Sudarmaji, Sri Sudarti, Sri Sudarti Teti, atau Bude Tet. Nyebutnya saya Bude Tet atau Bu Oge. Kemudian apa yo? Sudarni, Eyang Sri Sudarni. Tante Nani. Sudarni. Sudarni atau Nani itu Malang. Jadi saya sebutin. Malang. Jadi Sudarmaji itu lama hidup di luar Jawa, terakhir di Medan, kemudian balik lagi ke Jakarta. Kemudian Sudarmojo Bandung. lebih lama dan banyak di Bandung. Sudartati itu di Jakarta. Cilandak ya. Ya. Bandung namanya. Yang pertama Bandung dulu baru Jakarta, ini lama di Jakarta. Terakhir Cilandak, kemudian Sudarnani itu berputar di seputaran wilayah Jawa Timur. Karena dapat dokter di sana di Malang. Kemudian Sudarmi, Cilacap. Sudarmi tante Mit, Bude Mit itu Probolinggo Pasuruan karena punya pabrik gula waktu itu ya. Bersuamikan namanya Pak DOG itu pemilik pabrik gula di daerah Pasuruan. Itu bapakku. Menir. Cek itu bapakku kan? sing ndi? Cek Pak D Kodrat. Pak D Kodrat tuh kan udah mulai salah. Menir Kodrat. Tua. Wis suwe. Kemudian Sudarmi udah ya. Kemudian Sudarmono bapak saya. Kemudian Sudartuju. Sudarmoyo. Bukan Mas, Sudarmoyo kecil. Yang paling kecil. Tante Tujuh. Sudarti. Setelah Sudarti baru Sudarki atau Sudarti itu terakhir di Cirebon dan Cilacap. Sudarki itu kemana-mana, pernah ikut yang pertama sampai Medan, kemudian terakhir hidup di Jogja dan putranya hanya satu dan tinggal di Jogja. Kemudian Sudarmoyo itu Om Yoyo, Jakarta. Ya. Sudah meninggal. Yang terakhir meninggal dari keluarga Sudarmo. Kemudian sebetulnya tadinya cuma itu, tapi enggak berapa tahun terakhir dari tahun 88 baru ketahuan ada yang ke-10 yaitu Sudaryai atau Tante Yai sampai sekarang. Nah ini perlu diketahui buat keluarga besar kita. Rasanya sedih sekali kalau kita tahu punya saudara tapi kita belum pernah tahu atau memberitahu. Karena ternyata saya punya sepupu dari tante saya yang paling kecil, dia nomor 10. Itu menurut keterangan berputra 2 orang. Jadi saya punya sepupu 2 orang laki-laki. Dan celakanya sampai hari ini saya yakin mereka juga belum tahu bahwa mereka punya sepupu saya, Mas Anton dan lain sebagainya, begitu banyak ini. Itu tinggalnya dulu di mana? Surabaya. Oh, Surabaya. Alamat terakhir saya dapat, saya pernah coba berburu ke sana dan nanti akan saya ulang karena saya kurang detail waktu itu. Akan saya temui hanya untuk memberitahu. Masih Kalau ada mau, saudara. kamu tuh masih saudara saya. Kalau kamu mau ngaku saya saudara, syukur. Enggak ya nggak apa-apa. Tapi kamu tahu kamu punya om, tante, pak de, bude yang banyak. Itu. Nah, kita ini sebenarnya hanya ingin mengatakan bahwa saya senang sekali kita bisa menyambung persaudaraan seperti ini. Siapapun Anda, siapapun saya,
saudara itu tidak pernah ada yang merepotkan kok menurut saya ya. Karena menyenangkan, bersaudara itu menyenangkan. Bersaudara itu sangat menyenangkan. Siapapun kita, apapun kita, ya maupun gimana pun juga saya tetap akan akui sebagai saudara karena saya senang. Semoga ini bisa ikatan seperti ini bisa lebih jauh. Tidak perlu lihat, oh itu mah kurunannya apa lebih jauh. Kurunan itu saudara, sepupu tapi agak jauh gitu gimana? Beda kakek nenek atau apa gitu. Kebetulan saya masuk mengetahui dari yang Istiqomah itu juga belum lama Mas Anggun. Tahunya dari ada di Bandung ini, yang di Bandung. Waktu itu saya pernah mendapat cerita dari salah satu om saya dari keluarga yang kakung saya, keluarga Sudarmo. Sudarmo juga 10 ternyata, keluarga besar juga. Ya. Baby boomer, zaman baby boomer. Dan itu ada terahnya, kita punya terah nanti. Kita akan saya sampaikan nanti punya terah besar. Itu ada informasi bahwa Eyang Istiqomah itu adiknya Eyang Pit itu seperti tidak teracak ke kemana-mananya. Karena turunannya? Itu, iya, bukan turunannya, ke atasnya. Oh, ke atas. Karena informasi waktu itu kan masih sempit buat saya. Tapi ternyata begitu saya tahu, begitu saya coba tanya dan sebagainya, saya dapat informasi banyak. Luar biasa, keluarga kita besar sekali. Arkeologi tolong dicatat ya. Sejarah ini sejarah. Coba pakai kuas dulu. Kemudian tanpa berusaha hanya memberi pengetahuan saja bahwa kalau ada keluarga besar dari Eyang Istiqomah, Eyang Pit itu nanti kita akan coba formulasikan sebab saya pengetahuan saya lebih banyak dari Eyang yang kakung, yang Sudarmo yang bersepuluh itu, kemudian ke atas. Tapi bukan celakanya ya, untungnya ternyata sebetulnya yang kakung dan yang putri Sudarmo dan Istiqomah itu masih ada kaitan truk, jadi masih ada sebenarnya ada kaitan saudara. Saudara ya. Oh, Yang enggak saudara itu cuma yang keluar dari lingkaran. Pernah cerita ya. Jadi masih ada kaitan saudara. Jadi kalau dulu nikah itu masih saudara-saudara. Ya, gini sedulur lah. Ini termasuk dekat nih. Jauh. Sama budaya yang putri. Satu Sekalipun kakek. bernikah, tapi ini termasuk dekat. Enggak. Itu satu keturunan misalnya bupati apa. Nah itu. Iya. Nah, begitu saya dengar bahwa mereka sebetulnya masih ada kaitan silsilah, itu membuat saya lebih tertarik lagi untuk mengetahui lebih jauh. Dan itu ada di silsilah yang terputus. Kalau di keluarga yang kakung itu namanya Dipo Diwerian, Trah Dipo Diwerian. Gitu. Tahu asalnya yang Oh, Banyumasan. Nah, kan dari Purworejo. Kebanyakan dari Kebumen. Ya, Banyumas. nanti setelah itu nyebar ke Banyumas, Purwokerto dan lain sebagainya. Pokoknya saya tuh suka dapat cerita dari ibu waktu zaman kecil, ibu saya zaman perang ya. Iya. Itu pernah mengungsi ke daerah keluarganya. Ya, namanya daerah Ranteringin, Di mana? Kebumen. Daerah Maos. Maos. Maos karena yang kakung saya pernah Terus? jadi kepala stasiun Maos. Nah, di situ. Di situ pernah. Terus di Jogja tuh, Jogja Selatan tuh apa ya? Betul. Aduh, lupa. Pokoknya Pantes Mbak tuh suka cerita aja. Coba. Itu aja sekalian. Terakhir, ini dari ada beberapa keponakan yang matanya berbinar, nampaknya tertarik ya. Kalau memang berkenan dan pengen keponya tinggi lah, pengen tahunya tinggi gitu, silahkan berhubungan dengan saya untuk kita coba menggali kembali istilah yang begitu panjang ini kemana-mana. Datanya lebih valid. Lebih banyak maksudnya, lebih banyak. Pangeran Diponegoro. Dan sekali lagi satu hal lagi yang paling utama, kalau memang dari saudara-saudara semua ini punya acara, mohon undang saya lah. Ya, siap.
Bukan mau nyumbang, bukan. Nyumbang lagu Minimal saya tahu ada perubahan besar saya. Kok terus ujuk-ujuk? Enggak, kok ujuk-ujuk? Nah lumayan nih dapat tambahan sumbang. Bukan kita bukan. Amin apa-apa. Kalau ada nggak apa-apa. Beda lagi. Beda itu kalau nggak salah ya. Tante Uci, sorry, Bu Desus. Jadi yang ngangkat tadi tante saya yang paling kecil, tante itu keluarga Ibu Desus. Tante Yai. Tante Yai tadi yang ngangkat itu adalah kakaknya atau adiknya Bu Desus. Nah itu juga belum tahu sebenarnya. Tapi lagi itu yang jadi yang kita ya. Pak Soe ini sedikit Kita ya, apa yang jadi ya? dari pihak Jauh gitu. ibu saya itu istilahnya nggak boleh ketemu lah intinya gitu. Tetapi Bukan putus pokoknya. belakangan ya sudah ada pendekatan, sudah ada inilah segala macam ini. Islah. Ya menuju boleh, terus baru meninggal. Ke Bu Desus ya. Iya, ada kan Fatmawati situ ya. Oh itu di Pasar Minggu. Ya depan. Kalau dia kalau Banyumasan tuh siapa tuh? kita. Bukan, dulu tuh Mbak suka cerita. Yang Rasa Mala ya, rumahnya di Rasa Mala. Iya, kalau nggak salah tuh pernah waktu aku masih kecil banget tuh daerah Otista jualan apa gitu. Ini Oh, yang jualan itu Banyumas. orang Banyumas, warung Banyumasan masih ada keluarga. Kayaknya memang keluarganya dari daerah Banyumas. Jadi ada Banyumas itu bukannya dari nenek. Enggak, dari Bampit. Liur aing. Liur aing. Hari itu ya, hari. pokoknya gini. Ini ujung-ujungnya kita Luis keempat. Ntar dulu. Raja Luis keempat. Jadi untuk yang kepo nih, untuk yang pengen tahu, kalau ada keluarga besar Arum Binang itu Banyumasan, pernah jadi bupati, pernah jadi residen, pernah apa, rombongan Arum Binang itu masih ada kaitan keluarga sama kita. Kemudian menyebar lagi menjadi keluarga Kolopaking. Kalau Paking tuh Jawa. Oh iya, Kebumen lah. Ada ngapa? Jadi Kolopaking, Orang apa? Arum Orang kepenak. Binang itu satu keluarga besar. Sinyong Pigren. Iya, orang apa? Orang kepenak. Aja nanti orang ngapak lah. Ngapak is the best. Kepenak apa nih? Orang sopo. Tapi nanti kembali ke Jogja. Nanti ujungnya kembali ke Jogja. Karena ternyata kita juga keturunan laskarnya Diponegoro. Dulu tuh Mbah tuh Keren. pernah ngungsi dari Maos terus ke Jogjanya tuh di Ya itu keluarga Sambah ya. Rumahku. Pokoknya ke arah selatan. Bantul. Wonosari, orang daerah Bandul sana lah, Wonosari situ lah. Cuma nama daerahnya tuh aku lupa. Jadi tuh sering cerita gitu. Ngungsi ke Maos, terus Maos ke mana lagi? Ya itulah istilah ibaratnya kita dari Nah, perantauan ya, terus orang perantauan. dulu kan punya rumah di Jalan Gereja tuh, Mbah Pit tuh. Di Jalan Gereja yang Dederuk. Oke. Kan dulu kerjanya di gedung sate tuh, pos PTT yang di belakang gedung sate. Kantor Telkom deh. Bukan. Gedung sate di belakang gedung sate itu kantor PTT dulu waktu. Dulu kan kerja di situ, tinggalnya di Jalan Gereja. Gereja itu. Pas Bandung Lautan Api ngungsi ke Maos terus ke Jogja, begitu pulang udah ada yang nempatin Sama itu. jadi nggak punya rumah, makanya akhirnya ngontrak di Cibangkong. Rumah dari nol dibangun baru. Iya, baru dibangun, ditempatin. Ya Allah ya itu. Asik ya? Keluarga. Jalannya. Kau. Terus. Jangan lupa. Jadi saya sama Mas Hendy itu sepupuan ya ibaratnya ya. Iya. Satu kakek sepupuan.
Ini belum bagian perangnya nih. Bukan satu kakek, satu uyut. Satu uyut. Satu uyut. Satu uyut. Kalau untuk anak satu ribu. Ada perangnya juga. Saya kan Perang. Bapaknya kakek. Kita ada perangnya. Tahu semprot Ali basah? apa tuh? Itu ngasih kakek saya. Kakek kita sebetulnya. Nyebar daerah Kebumenan itu. Makanya kalau Paking, Arum Binang kalau tahu itu nanti adalah simpul-simpul kalau di Leiden. Wah ini. Mobile Legend ya, Mobile Legend. Kalau di Leiden Belanda itu ada sebetulnya ada beberapa silah kita, tapi kita nggak nyampe ke kita, nggak nyampe ke saya ini nggak. Tapi ke kakek-kakek kita tuh ada. Itu ada yang namanya klan Arum Binang, keluarga Arum Binang, keturunan Arum Binang, keturunan kalau Paking. Itu masih keluarga dengan kita. Masih silsilah pohon saudara itu masih ada. Nah, aku tadinya begitu bilang kalau rasanya kepingin lu buat lu yang jalan sini. Ada penerus. Saya kira itu aja. Kalau Mbak Uut atau apa ada pertanyaan monggo sebelum saya cukup ya. Biar ustadznya soalnya keburu ngantuk nanti. Tapi patut disimpulkan bahwa sebetulnya nenek moyang kita bisa jadi ada sejarah, Kaitan, iya. ada istilahnya pejuang-pejuangnya. Iya. Kalau saya dulu kenangan buat saya tentang kakek saya jago bahasa Belanda. Sama. Tapi Mbah Putri sama sekali nggak bisa. Ya, tapi Dan kalau dahulu. kakek saya masya Allah bahasa Belandanya lancar banget. Jadi buat yang muda-muda, ayo semangat belajar. Karena nenek moyang kita sebetulnya mereka juga sebenarnya keren-keren lah ya kalau dilihat silsilahnya gitu. Ya, Mas Dodi, saya tutup dengan doa atas pertemuan ini. Ini untuk yang muda, apalagi jarah keluarga. Karena ternyata hidup saya sampai detik ini masih berkaitan dengan keluarga. Kebetulan saya dapat istri. Kebetulan asli. kebetulan Pas keluar Mas, Jadi, dapat gitu loh Mas. Dapat istri yang kebetulan masih berkaitan dengan Jogja. Oh. Gitu. Jadi kakeknya adalah apa tuh binti, Bu? Eyangmu tuh berapa sih? Polisi tuh. Nah, waktu Republik pindah ke Jogja, Oh, iya. ibu kota, eyangnya tuh pindah ke Jogja. Yang kakak yang putrinya dan sempat punya putra putri termasuk ibunya istri saya. Sehingga waktu PDKT lah waktu itu. Kalau PDKT begitu tahu saya orang Jogja tanpa persyaratan apapun juga welcome. Pentingnya sejarah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu mereka lagi kumpulin silsilah. Nah, ujung-ujung atasnya silsilah kami itu Kiai Mojo. Nah, di bawah itu saya pernah lihat ada Istiqomah. Aku nggak tahu ya Istiqomah si sopo ya. Maksudnya Istiqomah apa di sini? Karena tadi kan ada hubungan sama kamu mukanya kan muka pejuang Pangeran Diponegoro. Jelek mukanya. masih penting canggih. Mungkin nanti mau dicek lagi Pak ya. Iya. Kita cocokin barangkali ya kan kita nggak tahu. Kok Solo Mas? Kiai Mojo itu Sebelah saya tuh Abdul Razak itu yang masih di Solo. Terus tapi ada di bawahnya di atas itu ada Kiai Anwar. Terus berarti ini perlu diketahui ini saudaranya Duta Sheila on Seven. Kiai Mojo kan? iya. Kakeknya dia Kiai Mojo. Iya.